Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelumnya kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di undangan kami yang pertama. Karena nanti insya Allah ada undangan kedua yang disebut dengan manasik teknis. Sementara hari ini kami namai dengan manasik ibadah. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni manasikakum. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Di antara nikmat yang Allah berikan yaitu kita bisa hadir di tempat ini, yang mana kita berharap mudah-mudahan di tempat ini kita banyak mendapat manfaat, dapat ilmu, khususnya urusan umroh. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga siapa saja mengikuti sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk mengawali acara manasik siang hari ini, marilah kita buka acara siang hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita bertalbiyah bersama. Baru nanti kita akan masuk ke materi inti, yaitu pembahasan umrah dan juga toharah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Demikian Bapak Ibu, talbiyah bersama kita lantunkan bersama. Namun sebelum kita masuk ke materi, izinkan kami menginformasikan beberapa informasi umum terkait umroh Bapak Ibu agar menjadi gambaran sebelum kita datang ke manasik kedua. Informasi pertama, ya. Next. Yang pertama yaitu koper bagasi dikumpulkan di Nur Ramadan atau di tempat manasik kedua nanti, yaitu H-2 atau pasnya di manasik kedua. Dikumpulkan boleh langsung ke kantor atau boleh dibawa langsung ke tempat manasik yang kedua. Selanjutnya,
menyiapkan baju hangat, ya, mengenakan baju hangat, baik itu jaket, sweater dan semacamnya, yang pasti itu membuat badan Bapak Ibu hangat. Meskipun di pesawat itu ada selimut, tapi beda dengan pakaian yang menempel di badan kita. Next. Selanjutnya, jatah berat bagasi per jamaah kurang lebih 20 kg per jamaah. Enggak ada timbangan di rumah, kira-kira aja. Biasanya kebiasaan kami kalau berangkat itu di bawah 20 Bapak Ibu. Kalau berangkatnya. Pulangnya biasanya yaitu bengkak biasanya ya. Selanjutnya, jika membawa kursi roda. Nah, misalnya ada di antara jamaah yang mau membawa kursi roda, harap diinformasikan terlebih dahulu ke petugas Nur Ramadan bahwa jamaah bersangkutan mau membawa kursi roda agar kami wrapping, jadi tidak dipakai Bapak Ibu sejak dari Indonesia, kan tetapi makainya setelah sampai di tanah suci. Selanjutnya, apabila hendak membawa barang berupa cairan yang melebihi dari 100 mili, maka wajib dimasukkan ke koper bagasi yang besar itu. Jikalau melebihi, maka harus dimasukkan ke koper bagasi. Kalau kurang, maka bisa dibawa ke tas tenteng ke atas atau koper kabin. Next. Selanjutnya, jika membawa benda tajam. Ini gambarnya pisau, tapi sebenarnya yang dibawa itu gunting sama potongan kuku Bapak Ibu. Maka ini juga harus dimasukkan ke dalam koper bagasi untuk memudahkan perjalanan Bapak Ibu ketika di bandara. Kalau sampai dibawa ke kabin ke atas nanti akan disita dan pasti nanti Bapak Ibu kocar-kacir dengan jamaahnya, dengan rombongannya. Yang lain sudah ke depan, Bapak Ibu masih tahan di sini. Maka nanti tidak kondusif kondisinya. Next. Untuk memudahkan komunikasi, maka jamaah diwajibkan untuk mengaktifkan roaming ya. Roaming, jadi paket yang di Indonesia jadikan internasional. Itu khususnya Arab Saudi. Terus, nah, alat komunikasi HP selalu dibawa kemanapun Bapak Ibu pergi kecuali ke kamar mandi. Nah, misalnya mau sholat juga dibawa, cuman nanti mungkin di silent. Untuk apa? Untuk memudahkan komunikasi Bapak Ibu. Misalnya nanti terpisah dengan jamaah yang lain, terus bingung jalan ke hotel, maka bisa menghubungi temannya atau langsung pembimbingnya untuk diarahkan ke hotel atau mungkin bisa dijemput. Next. ID card. Ini nanti akan dibagikan di bandara Bapak Ibu. Pas keberangkatan itu akan dibagikan ini. Yang depan ini adalah foto Bapak Ibu sekalian. Nanti ada foto di situ. Maka kami sarankan yang belum ngumpulin foto, silahkan ngumpulin, masih ada waktu yang panjang. Nah, di belakangnya ada nomor pembimbing dan juga guide kami yang ada di Saudi maupun bagian handling yang ada di Indonesia. Misalkan sewaktu-waktu ada perlu, nanti bisa calling, ada nomor telepon di belakangnya. Selanjutnya, lanjut. Nah, biasa di sini sebelum masuk ini mesin detektor ini kita bisa melepas jam tangan biasanya, terus jaket gitu kan. Ini biasa ikat pinggang dan semacamnya. Next. Nah, ini seragam Nur Ramadan. Ini dipakainya hanya 2 kali Bapak Ibu, tapi lama. Keberangkatan dan kepulangan. Cuma 2 kali tapi durasinya sangat lama. Ini agak setengah wajib ya, pakai keberangkatan dan kepulangan. Gunanya apa? Untuk memudahkan Bapak Ibu melihat, oh itu teman saya, oh itu grup saya. Dan pembimbing juga tidak kebingungan mencari Bapak Ibu kalau misalnya sedikit berpisah dengan rombongan. Next. Syal Nur Ramadan. Nah, ini wajib Bapak Ibu selalu nempel di leher Bapak Ibu. Soalnya nanti misalnya Bapak Ibu di Madinah atau di Mekah misalnya kok sudah kotor bajunya, maka boleh dicuci. Nah, misalkan Siti Tur nanti pakai syal aja untuk penanda itu adalah grup Nur Ramadan. Jadi gampang Bapak Ibu melihat, oh itu grup saya. Pembimbing pun juga melihat Bapak Ibu gampang. Kalau misalnya nanti tidak memakai seragam merah ini. Selanjutnya, jika memerlukan bantuan apapun bentuknya, baik di Indonesia maupun di Madinah nanti, di Arab Saudi umumnya, maka tidak sungkan-sungkan Bapak Ibu sampaikan saja ke pembimbing maupun ke guide-nya. Butuh apa misalnya, apalah kebutuhan Ibu bisa
disampaikan di grup. Nanti kami akan bikinkan grup untuk komunikasi Bapak Ibu dengan pembimbing maupun guide di Tanah Suci. Next. Informasi di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Nah, ini kami namai Bapak Ibu dengan tas sandal. Gunanya apa? Untuk naruh sandal Bapak Ibu ketika masuk ke Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram. Karena masjid kita dengan Masjid Nabawi dan Haram beda Bapak Ibu. Kalau kita nyampe masjid, kita masuk sandal di depan aman. Kalau di sana Bapak Ibu taruh di depan halaman, pulang sudah nggak ada, udah bersih, tinggal konblok. Nah, kenapa ini kami sediakan? Yaitu untuk yang pertama untuk tempat sandal Bapak Ibu. Jadi sandalnya dibawa ke dalam, nanti taruh di depan tempat kita sholat. Yang kedua untuk bawa botol kosong kami contohkan. Jadi nanti misalkan di hotel itu ada air mineral gini, pas mau ke masjid ini dikosongkan, pulangnya diisi zam-zam. Jadi full zam-zam selama di Saudi gratis. Kalau beli mahal Bapak Ibu. Jadi fungsinya minimal ada 2 itu. Tambah lagi sejadah. Ya, tambah lagi sejadah. Next. Nah, ini disarankan bagi jamaah untuk membawa sejadah. Kenapa? Karena nanti kalau Bapak Ibu telat itu tidak dapat tempat yang nyaman Bapak Ibu. Maka nanti bisa kalau di Mekah apalagi dapat trotoar. Kalau sudah azan ke belakang dikit udah dapatnya trotoar. Maka kami sarankan jamaah membawa sejadah dari Indonesia untuk dipakai manakala naudzubillah ya, maksudnya misalnya ada ketiduran lama terus sudah azan, nah berangkatnya sudah nggak bisa masuk lagi, maka pakai sejadah biar enak. Next. Ini buku panduan atau album kenangan Bapak Ibu, nanti juga akan dibagikan di bandara. Di dalamnya berisi jadwal waktu sholat. Ya, nanti bisa dilihat di dalamnya, dan juga foto Bapak Ibu ada di dalamnya, insya Allah. Next. Nah, ini udah selesai saya. Nanti kumpul di bandara setelah manasik kedua, insya Allah dijelaskan. Selanjutnya kami pasrahkan kepada Ustadz Joni untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya, nama KTP Yoni Wahyudi, panggilannya Mustafa. Gitu ya. Jadi kalau di jalan dipanggil Mustafa. Ceritanya dulu saya kuliah di Arab. Di Arab itu nggak ada huruf yo, adanya ya, yi, yu. Ketika ditanya namamu siapa? Yoni. Hah? Yuni katanya. Waduh, pulang tadi Yuni kan enak tadi ini. Akhirnya saya minta nama, dikasih nama Mustafa. Jadi sekarang nama saya Mustafa Yoni, ya. Gitu. Tapi Bapak Ibu sekalian, kemudian insya Allah pada kesempatan hari ini sebelum kita mulai, saya akan mempertontonkan Bapak Ibu tata cara berwudu dan tayamum sesuai sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu lihat, nonton saja. Terus habis itu nanti kita lanjutkan dengan manasik ibadahnya. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin." Rawahu Muslim. Dan bersuci untuk salat ada 2, bersuci dengan air yaitu wudu dan mandi, dan bersuci dengan wudu yaitu tayamum. Tata cara wudu adalah: pertama, membaca bismillah. Kedua, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ketiga, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dari 1 cidukan tangan kanan sebanyak 3 kali. Keempat, mencuci wajah sebanyak 3 kali. Keenam, kemudian mengusap kepala, yaitu dengan mengambil air ke telapak tangan, lalu membuangnya, lalu mengusap kepala mulai batas ujung tubuh rambut bagian depan sampai tengkuk, dan dikembalikan ke depan lagi. Kemudian langsung mengusap telinga,
yaitu dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga dan mengusap bagian luar telinga dengan ibu jari. 7. Mencuci kaki sampai kedua mata kaki, dan pencucian kaki dimulai dari kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Baru kemudian mencuci kaki kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu disunahkan untuk membaca doa sebagai berikut. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Belum, sedikit lagi. Taib, Bapak Ibu sudah clear ya cara berwudu ini. Mungkin ada beberapa perbedaan terkait dengan mengusap kepala. Ada yang para fuqaha ahli fikih berpendapat 3 kali. Celit itu juga boleh sah. Artinya perbedaan di situ tidak menjadikan wudu tersebut tidak sah. Ya, jadi tetap sah wudunya. Kemudian masalah pembatal wudu Bapak Ibu sekalian, ini ada 5. Apa-apa yang keluar dari kemaluan depan dan belakang berupa kotoran atau angin. Kita sudah sepakat ya. Terus kemudian yang kedua tidur nyenyak. Semua jenis tidur nyenyak yungkitul wudu, membatalkan wudu. Kecuali ada satu tidur nyenyak yang tidak membatalkan wudu. Biasanya bapak-bapak nih, dino Jumat gitu, masuk masjid jam 10 gitu, golek lendotan, duduk ces ya, tahu-tahu komat. Nah, ini tidak membatalkan wudu karena apa? Menutup 2 lubang tadi. Sehingga tidak menimbulkan tapi bapak-bapak ampun kalau Jumatan. Kemudian hilangnya akal karena mabuk atau sakit. Kemudian menyentuh kemaluan tanpa penghalang dengan dibarengi syahwat. Jadi sebagian ada ulama seperti Imam Abu Hanifah mengatakan kalau menyentuh kemaluan itu sama aja dengan menyentuh kuping dan hidung karena dia adalah anggota badan. Selama tidak ada syahwat, tidak ada rasa deg-degan, aman. Yang kelima, makan daging unta. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah berwudu jenengan makan apa saja tidak membatalkan wudu kecuali makan unta. Alhamdulillah di Indonesia tidak ada yang jual daging unta. Jadi aman, gitu. Sate, tongseng, tengkleng aman. Masih. Oke. Next. Lanjutkan. Nih, setelah ini kita bahas tayamum. Tayamum dibolehkan jika tidak mampu menggunakan air, baik karena tidak ada air atau sakit, atau jika menggunakan air maka akan bertambah sakitnya. Demikian pula apabila junub namun tidak mampu menggunakan air, maka ia bertayamum tanpa berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6. وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Yang dimaksud dengan debu atau as-sa'id dalam ayat di atas adalah bagian atas bumi. Berkata Abu Ishaq, as-sa'id adalah muka bumi, dan as-sa'id tidak harus tanah, akan tetapi as-sa'id adalah muka bumi, baik berupa tanah ataupun bukan, misalnya di gurun atau pada pasir. Demikian pula boleh bertayamum dengan menggunakan debu yang ada di dinding, baik dari tanah atau batu,
baik dengan cat atau tidak. Tata cara tayamum adalah mengumpulkan kedua telapak tangan ke muka bumi atau dinding sekali, kemudian meniupnya, lalu mengusapkannya ke wajah dan kedua punggung dan telapak tangan. Taib. Jelas nggih Bapak Ibu tata cara tayamum nggih. Jadi tayamum yang disunahkan atau yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah tadi itu hanya ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti yang kan kita pesawat menggunakan 3 maskapai. Ada Garuda, ada Saudi, ada Malaysia. Sampai bulan akhir Oktober Malaysia. November sudah no off. Artinya untuk Malaysia sudah tidak terbang lagi dengan kita dari bulan November. Tapi saya sampaikan untuk Garuda dan Saudi kita terbang dari Jakarta itu pagi. Berarti kita ada 2 sholat zuhur dan sholat asar. Sehingga Bapak Ibu perlu kita sampaikan untuk menunggu itu kan rodok suwe. Apalagi AC-nya kayak begini gitu. Mesti rasanya pengen ya, buang angin terus. Nah ini maka perlu kami sampaikan tata cara tayamum. Karena saya sering, bukan sekali 2 kali, tapi sering melihat jamaah yang bertayamum tipenya seperti berwudu. Nah, itu nih. Tempelkan, kemudian muka, tempelkan tangan, gitu, tempelkan kepala, telinga, tempelkan kaki. Jadi kayak wudu. Sehingga saya merasa itu bisa jadi dia tidak ikut manasik, atau di manasiknya tidak ada tuntunan bagaimana cara tayamum yang benar. Oleh karena itu, jelas tayamum itu sudah ada tuntunannya, sebagaimana Rasulullah SAW ketika sholat kata sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah ketika engkau melihat aku sholat, kata Rasulullah. Maka Rasulullah juga mencontohkan tata cara tayamum. Kalau tadi contohkan memukulkan tangan di bumi karena itu posisinya ketika kita sedangkan kita kan di pesawat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak boleh memukulkan kursi di depan jenengan. Nanti jamaah kaget ada apa ini? Gitu, dikira gempa. Jadi cukup ditempelkan saja. Tempelkan saja. Kemudian ditiup, kemudian muka dan tangan. Selesai. Ya. Tetapi biasanya kalau saya pribadi yang membawa jenengan jamaah berangkat, itu biasanya sebelum naik pesawat, jamaah akan saya sarankan untuk mengambil wudhu dulu. Sehingga nanti ketika sudah naik pesawat, terbang dan di atas sudah masuk waktu zuhur, maka mungkin Bapak Ibu bisa langsung sholat di atas. Ya, itu salah satunya. Ada yang ditanyakan masalah wudhu dan tayamum? Insyaallah aman gitu. Kita akan langsung ke hal ibadah. Enggak, itu langsung klik yang bawah itu. Ini. Ya, inilah. Oh boleh, siap. Kalau misalnya kita sudah bertayamum, kemudian kita ingin bertayamum lagi, apakah kita boleh mengusap di tempat yang sama atau harus berpindah? Boleh mengusap di tempat yang sama, Ibu. Boleh mengusap di tempat yang sama. Tapi kita akan melanjutkan dengan manasik ibadah kita, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, dalam umroh itu ada 2 poin penting yang Bapak Ibu harus tahu. Ada yang namanya rukun umroh, ada yang namanya wajib umroh. Rukun umroh, wajib umroh. Rukun umroh adalah suatu amalan yang harus dikerjakan dan tidak dapat diganti dengan yang lain. Jika amalan tersebut ditinggalkan, maka umroh kita batal. Rukun umroh ada 5. Yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, yang kelima tertib. 4 ini tidak boleh diacak. Contohnya bapak-bapak, ikhraman itu kan cuma 2 lembar kain putih. Karena ribet, Ustaz, ikhramnya kok wae, tawaf sih aja. Tawaf dulu saja. Ini tidak boleh. Atau jenengan sudah pakai ihram,
sudah jalan menuju Masjidil Haram, kemudian jenengan lihat tempat tawaf berjejel ya, penuh banget, akhirnya Ustaz, kita sa'i dulu aja tawafnya nanti. Tidak boleh. Jadi harus urut. Setelah berikhram harus tawaf keliling Ka'bah, habis tawaf kemudian sa'i Safa Marwa, kemudian baru tahallul. Nah, ini rukun yang harus kita kerjakan, tidak boleh tidak. Kalau tidak dikerjakan atau tertinggal salah satu, maka umrohnya bubar. Next Ustaz. Yang kedua adalah wajib umroh. Wajib umroh adalah satu amalan yang harus dikerjakan, dan bila amalan tersebut ditinggalkan atau kelupaan, maka umrohnya tetap sah, akan tetapi wajib untuk mengganti atau membayar kafarat, denda dalam ibadah haji atau umroh disebut dam, bayar dam. Nah, dalam bayar dam ini ada 3 cara pembayaran dam, yaitu satu dengan apa? Dengan menyembelih wedhus siji, kemudian yang kedua memberi makan 6 orang miskin, dan yang ketiga berpuasa. Kita anggap sajalah kalau dendanya yang paling berat adalah nyembelih wedhus 1 ekor. Maka wajib ini ya, kita lihat ada 2 Bapak Ibu. Wajib umroh, niat umroh di miqat, dan yang kedua adalah meninggalkan larangan saat berikhram. Jadi wajib umroh ada 2 ya. Yang pertama niat umroh di miqat, yang kedua meninggalkan larangan ihram. Saat kita sudah berikhram, nanti ada larangan-larangannya. Jadi jelas Bu, ada rukun, ada wajib. Kalau rukun itu mesti harus dikerjakan, kalau tidak bubar acaranya. Kalau wajib, kalau terlupa atau ditinggalkan, umrohnya tetap sah, akan tetapi harus bayar dam. Anggaplah nyembelih wedhus siji saja biar enak kita. Taib, next Ustaz. Oh, aku gowo gini. Lali rasanya. Coba nyantol. Bisa kayaknya. Ini tidak. Ini taib. Bapak Ibu sekalian, persiapan ikhram, sebelum mulai ikhram ada hal-hal yang disunahkan yang nantinya jenengan akan mendapatkan pahala. Pahala sunnah sebelum apa? Berikhram. Yang pertama adalah mandi besar. Mandi besar di sini Bapak Ibu sekalian, saya bisa jelaskan tata caranya. Ada 5 poin yang biasanya saya sampaikan. Yang pertama adalah membaca bismillah dan berniat di luar kamar mandi. Sebelum masuk jangan baca bismillah dan niat di hati pengen mandi besar. Yang kedua, mencuci kemaluan 3 kali. Yang ketiga, mencuci tangan 3 kali. Yang keempat, berwudu seperti wudunya sholat. Yang kelima, membasuh air dari kepala sampai kaki. 5 Yang pertama, depan kamar mandi, bismillah dan niat di dalam hati. Yang kedua, setelah masuk, cuci kemaluan 3 kali, cuci tangan 3 kali, berwudu, kemudian mandi. Seperti biasa, pakai gayung boleh, pakai shower boleh, pakai ember dibiurke langsung ya boleh. Jadi itu mandi besar. Mandi besar ini seperti mandinya laki-laki ketika mau Jumatan. Ya. Kemudian yang kedua, menyisir, merapikan rambut, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak kalau kuat, kalau nggak kuat dikerok boleh, mencukur bulu kemaluan dan memotong kuku. Ini sunah-sunahnya. Ada jemaah yang bertanya, Ustadz, kalau dikerjakan di Indonesia boleh tidak? Boleh, tapi jenengan nggak dapat pahala sebelum berikhram. Maka mungkin kalau seandainya kukune dawa-dawa ya diketoki sik nang Indonesia sisake sithik. Nanti di sana biar dapat pahala sunnah sebelum berikhram. Kemudian yang ketiga, memakai wangi-wangian. Ini khusus bapak-bapak. Ibu-ibu tidak boleh pakai wangi-wangian. Jadi ini pun di badan bapak-bapak, bukan di kain ihramnya. Jadi wangi-wangiannya di badan bapak ibu. Di bapak-bapak ngapain? Di badan bapak-bapak atau di kepala. Nah ini jadi kain ihram yang mungkin bapak-bapak sudah cucikan dan dilondrikan pakai pewangi, bisa direndam lagi dengan air, kemudian dijemur. Dah hilang wanginya. Ya, gitu. Kemudian yang keempat,
memakai pakaian ihram. Bagi pria 2 lembar kain putih tidak berjahit. Bagi wanita semua baju yang ibu-ibu pakai ini yang menutup badan kecuali muka dan tangan. Jadi ibu-ibu untuk kain ihramnya, baju ihramnya bisa menggunakan baju yang menutup dari kepala sampai kaki kecuali muka dan tangan. Tangan ini kalau disebutkan telapak tangan, tapi tangan itu adalah satu paket, telapak dan punggungnya. Tapi kadang-kadang ada jamaah yang memakai sarung punggung tangan, boleh. Kalau bawa dari Indonesia, saya sarankan tidak apa-apa. Tapi kalau tidak membawa kemudian beli di sana, saya sarankan tidak usah beli. Karena apa? Kalau di sana biasanya kita membelinya ukurannya kan random, Bapak Ibu. Dan biasanya nggak cuma nutup punggung tangan, tangan-tangan itu tutup kabeh. Nah, jadi malah ihramnya nggak sah nanti. Oleh karena itu terkait dengan ibu-ibu ya khususnya, itu seluruh baju jenengan itu sudah sah. Yang penting nutup semua aurat kecuali muka dan tangan. Untuk warna, monggo kuning, abang, pink, oranye boleh. Tapi yang disunahkan yang gelap-gelap. Hitam, coklat, biru dongker gitu. Ustadz, kalau yang putih boleh tidak? Boleh. Tapi perlu dipastikan tidak nyerawang. Apa? Nerawang itu bahasa Indonesia? Transparan ya, buatan transparan. Karena kadang-kadang ngapunten, biasanya yang warna putih itu, yaitu tadi kembali Bapak Ibu sekalian. Kita akan menganggap karena putih itu suci gitu, sehingga ihram kain putih sebagaimana putra. Tapi beda kalau jenengan di sana lihat, mungkin Bapak Ibu yang sudah sering datang ke tanah suci, ketika tawaf atau berikhram ibu-ibu itu banyak yang pakai pakaian hitam. Nah, oleh karena itu yang sudah punya kain ihram, baju ihram putih ibu-ibu dipastikan tidak transparan. Ya, gitu nggih. Kemudian untuk bapak-bapak, kain ihramnya adalah 2 lembar kain yang sudah dibagikan, yang sudah ngambil, kalau belum silakan ke kantor untuk mengambil, nggih. 2 kain ini dan tidak memakai dalaman. Hanya 2 lembar kain putih ini saja. Saya coba untuk mencontohkan tata cara memakai kain ihram untuk bapak-bapak. Ini saya lihat wajah-wajahnya sudah banyak yang lama ini. Baik. Jadi untuk yang bawah bapak-bapak, ini biasa ini saya contohkan. Ada 3 tipe orang memakai kain ihram. Yang pertama kayak jari, waton diubut-ubutke ya ngeten iki. Nah, terus kemudian dibebetkan. Ini adalah cara yang pertama. Mungkin rapat nggih, tapi kalau untuk jalan agak nyerimpeti. Maka ini tidak kami rekomendasikan. Cara yang kedua adalah dengan memadukan antara ujung dengan ujung. Nah, ngerti? Ini seperti sarung. Nah, makanya seperti sarung. Ngerti niki. Terus dibebetke. Ini enak, untuk jalan juga enak, tapi masalahnya bapak-bapak kalau pakai ihram nggak pakai dalaman. Kalau duduknya ngawur bisa bahaya, gitu, bahaya nih. Nah, maka yang kedua ini tidak kami sarankan. Ya. Cara yang ketiga, ini cara yang baru, mungkin kalau yang lama, apa namanya? Kalau dulu pakai ini, sekarang yang ketiga biar lebih nyaman. Caranya sama seperti yang kedua, tapi dibuat begini Pak Ibu. Nah, kemudian lihat Bapak. Kemudian di depan. Nah, ini insya Allah aman, jalan juga nyaman. Kemudian bapak-bapak mau duduk gaya apa aja juga aman, gitu. Karena sudah kita lipat di depan. Nah, gampang toh Pak? Gampang, insya Allah. Saya ulangi lagi, gitu. Jadi seperti pakai sarung gitu. Nah, ini. Kemudian terus kita lipat separuh ini, taruh di tengah, kemudian kita bebetkan seperti sarung. Ya, seperti ini. Ya. Ini kalau bapak-bapak umpama ngapunten nih,
kok koyone wah kurang kenceng umpama nih, maka boleh ngagem sabuk. Disabu ya Pak, karena bahaya Pak, ini melotrok bubar acara nggih. Ning melotrok bubar acara pun. Untuk yang di atas biasa, cukup biasa. Jadi jenengan ya seperti ini. Yang sebelah kiri dimasukkan di pojok sebelah kanan. Atau kalau boleh bawa cemiti. Jadi setengah permanen gitu. Nah, kemudian yang atasnya tinggal ya gini. Gini. Ah ya, seperti ini nggih. Nah. Ini cilik iki. Ihrami kecilan, biasanya kegedean. Ya, ini nggih. Insyaallah Bapak-bapak bisa nggih. Yang mungkin yang penting yang bawahnya nggih. Kalau atasnya sih aman insyaallah. Ya. Oke. Ini kalau ikhraman nggak boleh pakai peci Pak nggih. Kita copot pecinya. Nah, baik. Ini kita masuk niat umroh. Bapak Ibu sekalian, biasanya ada jamaah yang ngapunten yang sudah sepuh udur itu, Ustaz, aku ora hafal donga-donga, aku pokoknya ribut lah masalah donga. Saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, umroh adalah ibadah apa? Fisik. Jadi yang perlu jenengan siapkan adalah fisik jenengan. Dari jalan dari hotel menuju ke masjid, sampai masjid disunahkan tawaf dulu gitu. Ini perlu tenaga. Sedangkan doa, maka inilah yang pertama kali Bapak Ibu harus hafal. Ini yang pertama kali Bapak Ibu harus hafal. Saya akan bacakan, Bapak Ibu menirukan setelah saya. Labbaik Allahumma umratan. Semangat Ibu. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Hafal betul niki? Insyaallah nggih. Betul, mboten kedawan niki. Ning kedawan wonten versi pendeknya. Kasih diskon kanca dhewe boleh. Allahumma-nya dihilangkan. Di buku doa jenengan itu pakai versi yang pendek. Labbaika umratan. Jadi ini Bapak Ibu yang pertama kali harus jenengan hafalkan. Dan ini dilafadzkan ketika jenengan ambil mikot. Karena Bapak Ibu sekalian insyaallah starting dari Jogja, Jakarta atau Jogja, Malaysia, landing di Madinah, berarti jenengan nanti mikotnya di Dzul Khulaifah atau orang menyebutnya Bir Ali. Nah, kita di situ nanti Bapak Ibu mulai melafadzkan labbaik Allahumma umratan atau labbaika umratan. Setelah Bapak Ibu melafadzkan itu, hal-hal yang dilarang saat berihram. Ketika jenengan tadi sudah melafadzkan labbaika umratan, maka 12 ini tidak boleh dilanggar. Kalau jenengan melanggar, maka nyembelih wedhus siji. Yang pertama, tidak boleh memakai wangian. Contohnya apa? Sabun, sampo, tisu basah, tidak boleh. Ini perlu diperhatikan. Jadi Bapak Ibu, setelah melafadzkan labbaika umratan, tidak boleh memakai wangian. Ustadz, kalau sudah berikhram boleh nggak mandi? Boleh, tapi nggak boleh pakai sabun dan sampo karena wangi. Tapi kan sekarang sudah mulai ini Pak ya. Jadi untuk sabun sampo itu ada yang khusus untuk orang umroh sehingga tidak wangi. Yang nggak tahu pakai tawas atau pakai apa itu jelas intinya ada sabun yang nggak wangi. Yang kedua, memotong, mencukur rambut dan memotong kuku. Ketika sudah labbaika umratan, Bapak Ibu nggak boleh motong rambut, nggak boleh motong kuku. Ada yang tanya, Ustadz kalau kukur-kukur gogrok rambutnya gimana? Nggak apa-apa. Asal yang ngukur ya ngukur biasa, yang ngukur ini kan rontok ya, jadi kan harus nyembelih wedhus siji. Terus kemudian, ini ngapunten, mungkin ada di antara banyak orang itu suka ngerikiti kuku.
ngerikiti, nah ini masuk itu. Nggak boleh. Atau bapak-bapak, ngapunten. Bapak-bapak biasanya kan, oh gatel liroku itu. Teng gitu, wedhus siji. Nah, bapak-bapak hati-hati. Pokoknya kalau gatel ya nanti ibu-ibunya, Pak, awas hati Pak, wedhus siji. Nggak boleh nyabut bulu hidung. Kemudian yang ketiga, melakukan lamaran dan pernikahan, insya Allah tidak ada waktu. Yang keempat, memotong tanaman. Ini juga ya kita insya Allah sih tidak ada yang bawa napa gerasi mesin buat ini. Tapi ngapunten nggih sekedap. Jadi di Saudi sekarang Bapak Ibu sekalian, mungkin yang sudah lama atau belum pernah. Jadi kalau jenengan dulu mindsetnya ning Saudi iki gersang, sakniki mboten Pak. Saudi hijau. Bahkan rumputnya sudah bergoyang, artinya sudah di atas 30 cm tingginya. Kalau angin itu udah gitu. Maka kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kalau yang dari Madinah ke Mekahnya ngagem bis, itu biasanya kan mandek di rest area. Lah di rest area itu Bapak Ibu biasanya ada, nah kita ngapunten kadang-kadang wong Jawa ki rada gumunan gitu. Pas medun bis, wah ana tanaman, oh kembangnya apik banget, mak tetes, wedhus siji. Nah, ini ampun ritik tangan ini. Jadi kalau ada tanaman-tanaman yang berbunga atau yang mulai tumbuh, karena kita sampaikan bahwasanya di sana mungkin curah hujan lebih banyak dari kita sekarang malah. Sehingga tanaman-tanaman pada bertumbuhan. Kemudian berburu binatang buruan. Insya Allah kita juga tidak ada yang bawa bedil, nopo gendewo gitu. Tapi ya ini mungkin ada yang tanya, Ustadz, kalau bunuh nyamuk boleh enggak? Kita sampaikan boleh, yang mengganggu. Ini digigit nyamuk ya, nah ini boleh. Tapi orang rasa, oh ini nyamuk oke banget ya, semproti ya, boleh. Atau di semut boleh, yang gigit saja. Ceples sudah, orang rasa golek leng semut, ini semut oke banget ya, susuk-susuk kabeh. Nah ini tidak boleh. Kemudian yang keenam, hubungan suami istri. Ini juga tidak ada waktu. Karena kita berangkat siang gitu, jadi nggak ada waktu. Yang ketujuh, wala rofatha atau berkata cabul atau mengundang syahwat. Ini juga insya Allah ya ditahan dulu, ditahan. Kemudian yang kedelapan, berbuat fasik. Ini khusus bapak-bapak, ini ngapunten. Untuk bapak-bapak yang min ashabul hisab, yang juru menghisab. Ini selama ikhraman prairumin gitu. Jadi kami bersepakat para pembimbing Ramadan untuk bapak-bapak ketika berikhram untuk tidak menghisap dulu. Paling cuman 12 jam leposo, mboten napa-napa. Mulai lagi sampai seterusnya bisa mareni alhamdulillah. Kemudian yang ke-9, berbantah-bantahan wala jidal atau bertengkar mulut. Nah, ini juga perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Kadang-kadang suami istri kan jajaran gitu, lungguhe jajaran. Terus dari Madinah ke Mekah, baik naik kereta ataupun naik bis, itu karena sekarang sudah banyak rumput gitu, maka orang-orang Arab Badui melepas ternak mereka. Sehingga Bapak Ibu bisa melihat ono onto, ono jaran, ono wedhus, ono sapi. Ya ini kadang-kadang timbul konflik baru. Pas numpak lagi anak tuh, Pak, kayak ono wedhus, Pak. Orang makanya jaran, wedhus, nyembelih wedhus siji. Jadi tidak boleh bertengkar mulut. Jadi ning mamanya ngomong wedhus, yos wedhus lah rapopo, gitu aja ngalah. Gantian. Wala jidala, tidak boleh bertengkar mulut. Kemudian yang ke-10, memakai pakaian berjahit dan bersepatu yang menutup mata kaki bagi pria. Saya sarankan bapak-bapak ngagem sendal yang ringan-ringan saja. Jadi kalau biasa mungkin tertutup ya pakai sepatu sendal. Artinya depannya tertutup tapi belakangnya tidak. Yang jelas tidak boleh sampai menutupi mata kaki. Yang ke-11, memakai penutup muka dan kaos tangan bagi wanita. Ini kami sarankan ya moga-moga bismillah dari Madinah menuju Mekah Bapak Ibu dalam kondisi sehat sehingga tidak perlu memakai masker. Kalau pakai masker boleh nggak? Boleh, tapi harus bayar dam, ngasih makan 6 orang miskin. Satu orangnya 25 real, berarti 150 real.
Kemudian mengambil barang temuan kecuali untuk diumumkan. Jadi Bapak Ibu ketika di rest area gitu umpama nemu ono samping toilet ono mas 5 kilo umpama contoh aja. Jadi tidak usah diambil. So, gelo wae kae yes. Ya, enggak boleh mengambil barang kecuali untuk diumumkan. Ya, inilah Bapak hal-hal yang dilarang saat berihram. Ini masuk apa tadi? Wajib umroh. Jadi Bapak Ibu, kalau ini 12 ini ada yang dilanggar, maka umrohnya sah. Umrohnya sah, tapi harus nyembelih wedhus siji. Ya. Ya, oke, kita lanjutkan. Ini adalah gambar Ka'bah Bapak Ibu sekalian yang belum pernah. Jadi ya, ini Hajar Aswad nggih. Ini multazam. Antara ini dan ini pintu Ka'bah, ini namanya multazam. Ini mungkin 2 meter lah. Lebarnya 2 meter. Nah itu 2 meter. Terus kemudian di situ adalah tempat yang paling mustajab Bapak Ibu sekalian. Maka di sini itu tidak pernah sepi. Wis pokoknya tidak pernah sepi. Yo gak lanang gak wedok mesti wah pokoknya uyulan di situ ya. Maka kita sampaikan bahwasanya mendekati multazam adalah sunnah. Menyakiti saudara adalah haram. Jangan mengerjakan haram untuk mendapatkan yang sunnah. Maka ketika jenengan tawaf, ya, kan tawafnya di sini. Pas posisinya di multazam, udah berhenti sebentar doa. Itu juga boleh atau bisa dikerjakan. Nah, kemudian ini di sini ada makam Ibrahim. Ini kita, nah ini ada makam Ibrahim, ya. Dan ini adalah Hijr Ismail. Hijr Ismail ini adalah salah satu hal penting Bapak Ibu yang perlu diketahui. Dengan dibangunnya Ka'bah cukup sekian, dulu ketika kakeknya Nabi Muhammad Abdul Muthalib ingin membangun Ka'bah dan dikumpulkanlah uang halal. Karena wong biyen ya padha wae Bu, ya ana sing haram ya disikat, ya ana ngutil, ya ana ngurangi timbangan. Tetapi Abdul Muthalib, ayah simbahnya Nabi Muhammad ketika ingin membangun Ka'bah mengumpulkan dari saudagar-saudagar Arab uang yang halal saja. Terkumpullah maka bisa dibangun seperti ini, kota ini. Sisa nih dibuat lingkaran, setengah lingkaran. Maka dalamnya ini termasuk Ka'bah. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, aku ingin sholat di dalam Ka'bah." Kata Rasulullah, "Sholatlah di Hijr Ismail." Maka Bapak Ibu kalau tawaf ini sekarang insya Allah sih tidak bisa karena sekarang dipintuin sini. Dulu 2016 masih belum ada pintunya. Itu Bapak ada yang nakal ya langsung bles rene wae cepet. Tapi tidak sah tawafnya. Maka ini ya. Next. Baik Bapak Ibu, kita ke rukun yang kedua, tawaf nggih. Tawaf dimulai dari sudut Hajar Aswad. Ini kita anggap ini aja nih. Ini Hajar Aswad, gitu. Dengan mencium Hajar Aswad, dimulai dengan mencium Hajar Aswad. Cium. Terus baca Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Mulai tawaf. Ning iso. Koyone ra iso. Kalau ndak bisa menyentuhkan tangan lalu dicium. Jadi saman tangan ini demok Hajar Aswad. Terus dicium. Baca Bismillahi Allahu Akbar. Mulai muter. Ning iso. Koyone yo ra iso Bapak Ibu sekalian. Maka wis ra iso jadi minggir rada-rada, cukup angkat tangan saja. Pas lurusnya Hajar Aswad dengan melafadzkan Bismillahi Allahu Akbar tanpa mencium tangan. Menurunkan kemudian mulai tawaf. Sebelum kita ini keliling Ka'bah saya sampaikan, dalam tawaf Bapak Ibu sekalian tidak ada doa khusus yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawaf pertama apa dungani, tawaf kedua apa, tiga tidak ada. Rasulullah mengamalkan 4 hal ketika tawaf ataupun sa'i. Yang pertama, beliau mengatakan berzikirlah. Berzikirlah. Maka dalam buku doa jenengan gantung itu
Doa tawaf pertama adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah. Yang pertama, berzikirlah. Yang kedua, beristighfarlah. Maka di situ banyak doa-doa istighfar. Yang ketiga, berdoalah sesuai hajat Bapak Ibu sekalian. Ketika tawaf, jangan lupa untuk berdoa untuk jenengan dan keluarga jenengan. Atau mungkin ya Allah, panggillah kami setiap tahun ke sini. Ya, bismillah. Kalau Allah mengijabahi, maka Bapak Ibu bisa setiap tahun berangkat ke tanah suci. Yang keempat, membaca Al-Quran. Bapak Ibu tidak usah heran kalau ada orang Arab ketika tawaf sambil nenteng Quran. Ngaji sambil tawaf. Ini salah satu sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka biasanya Bapak Ibu, kalau saya yang membawa atau saya yang membimbing, saya akan berusaha setiap satu putaran Bapak Ibu menghatamkan Al-Quran. Biasa nih ya. Ini namanya cerdas beribadah Ibu. Kata Rasulullah, suratul Ikhlas thuluthul Quran. Kulhu itu, kul huwallahu ahad, sepertiga Al-Quran. Jadi setiap seman puter Ka'bah itu maca kulhu ping 3. Jadi hatam Al-Quran. Itu namanya cerdas beribadah. Sehingga amalnya sedikit tapi pahalanya full. Nah, gitu kan? Jadi tadi itu. Maka 4 Bapak Ibu yang dilakukan ketika kita tawaf. Yang pertama, berzikirlah. Yang kedua, beristighfarlah. Yang ketiga, berdoa sesuai hajat masing-masing. Dan yang keempat, membaca Al-Quran. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad, hitungannya 1. Pada 3 putaran pertama, bagi pria, berlari-lari kecil atau harwalah. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak-bapak, lari-lari kecil. Subhanallah, alhamdulillah. Kalau memungkinkan, artinya kalau pelatarannya itu slow. Tapi kalau pelatarannya rame, maka tidak perlu, tidak apa-apa. Jika telah sampai di sudut rukun Yamani, ini kalau sini Hajar Aswad, berarti rukun Yamannya di sini. Disunnahkan, dianjurkan mengusap sudut itu dengan tanpa mencium tangan. Disunnahkan Bapak Ibu, kalau sampean tawaf itu ngelus pojok, ngelus tok. Tanpa mencium tangan, bareng ngelus tinggal. Ora usah. Bila tidak mungkin mengusapnya, maka cukup berlalu tanpa memberi isyarat maupun takbir. Ini saya sampaikan kalau tawaf sunnah Bapak Ibu. Kalau tawaf umroh jangan. Kenapa? Karena badan Ka'bah ini full dengan minyak wangi. Saman mau dapat sunnah tapi nyembelih wedhus siji. Maka dikerjakannya apa? Kapan? Ketika tawaf sunnah. Setiap jenengan masuk masjid kan sunnahnya tawaf 7 putaran. Nah, saat itulah jenengan boleh melakukan sunnah-sunnah ini. Nyedak Hijr Ismail, rukun Yamani gitu. Ini otot-ototan juga Bu. Tapi ada waktu-waktu yang biasanya sepi, bisa jenengan ngelus ataupun mepet. Antara rukun Yaman dan sudut Hajar Aswad mengulang doa berikut. Jadi dari rukun Yamani ke Hajar Aswad Bapak Ibu sekalian, barulah ini ada doa yang khusus Rasulullah membacakan saben lewat rukun Yamani ke Hajar Aswad, baca doa apa? Sapu jagat. Bapak Ibu semua hafal toh? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Paling pas saman ke situ paling ping 3 paling. 3 kali sudah sampai Hajar Aswad. Setelah 7 putaran menuju makam Ibrahim, gitu. Nah, makam Ibrahim berada di sebelah sini. Ini Hajar Aswad, makam Ibrahim di sini. Sambil membaca atau berdoa wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Kemudian Bapak Ibu biasanya kita antar belakang makam Ibrahim yang sebelah kanan. Kita normal biasanya gitu, belakang sebelah kanan. Bapak Ibu akan kita carikan tempat, ibu-ibu di belakang, bapak-bapak di depan, siap-siap untuk sholat 2 rakaat. Rakaat pertama membaca Fatihah dan Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua membaca apa? Al-Fatihah dan Qul huwallahu
ahad. Selesai itu, Bapak Ibu disarankan untuk berdoa. Kita kasih waktu 5 menit. Berdoa sesuai hajat jenengan. Opo wae pokoke lah. Masalah bahasa monggo. Jawa, Londo, Madura boleh. Bahasa apa yang jenengan bisa, isyarat pun boleh. Yang perlu isyarat, bahasa isyarat boleh. Setelah itu Bapak Ibu akan kami kasih waktu biasanya. Ngapunten. Nah, sekarang kan zaman now gitu. Ustaz, foto Ustaz. Ya, ini kita kasih waktu foto bersama background Ka'bah. Nanti ada waktu 5 menit paling gitu ya. Sudah selesai, kemudian Bapak Ibu kita arahkan menuju ke di belakang tempat kita sholat itu ada drum air zam-zam. Banyak itu Pak. Maka di situ Bapak Ibu ngambil air zam-zam, mungkin bapak-bapaknya yang ngambilkan, nanti ibunya tunggu aja di depan situ, kita kasihkan. Nah, kemudian sudah membawa semuanya menghadap ke Ka'bah, ada doanya Ibu. Ini doanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Ini sayang kalau tidak didoakan. Jadi jangan minum air zam-zam Bapak Ibu sekalian, boleh berdiri, boleh duduk sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ali bin Abi Thalib bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah Ali itu melihat Rasulullah minum air zam-zam sambil berdiri, khusus air zam-zam. Maka Bapak Ibu boleh berdiri, boleh duduk. Pokoknya yang jelas sudah pegang semuanya menghadap ke Ka'bah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Minum glek sampai habis, kurang ambil lagi, sunnahnya sampai glegeken. Gitu. Sunnahnya. Nggo sisa nunggone wis urung entek wis glegeken, sisane dibiurke nang kepala. Ces. Ini juga booster untuk kekuatan. Karena masih ada sa'i. Kita baru tawaf. Tawaf itu kalau di bawah antara setengah sampai 45 menit. Setengah jam sampai 45 menit. Kalau di bawah nih, sehingga Bapak Ibu tidak terlalu capek. Capek itu pas sa'inya. Ya, kita lanjutkan. Setelah selesai, kemudian kita menuju sa'i. Menuju sofa sambil berdoa, inna sofa wal marwata min sya'airillah abda'u bima bada'allahu bih. Kemudian menghadap ke Ka'bah. Jadi kalau berarti sofa marwanya di sini. Ini si sofanya di sini. Nah, wes, menghadap ke Ka'bah sambil mengangkat tangan. Ini Bapak Ibu. Menghadap Ka'bah, angkat tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Dilanjutkan dengan berdoa. Saya sering menyarankan kepada Bapak Ibu, doalah untuk kedua orang tua. Salah satu hadis atau riwayat Rasulullah SAW menyampaikan barang siapa yang mendoakan orang tuanya, maka ketika orang tuanya di kuburan ini lagi dijepui malaikat, gitu. Dan ketika mendengar anaknya mendoakan, malaikatnya manggil. Bahkan sampai si mayit itu bertanya, wahai malaikat, kenapa engkau berhenti? Kemudian malaikat mengatakan, anakmu memohonkan ampun untukmu. Maka saya selalu berharap punya anak 7 gitu. Siji dino Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu. Sabtu maca terus, siji sehingga malaikat terus serang gebu-gebu gitu. Maka Bapak Ibu, doa untuk orang tua ini sangat penting sekali. Jadi ini kan kembali kepada jenengan, feedbacknya kembali ke jenengan. Ketika jenengan mendoakan orang tua jenengan, maka insya Allah anak-anak jenengan akan mendoakan jenengan. Nah, jenengan aja neng ben salat meng sepisan robik fil walidayya warhamhuma kama rabbayani meng sepisan medit men paling tidak ben sujud jenengan itu doa ben sujud neng imame suwe ya, itu caranya jenengan cari tempat yang imame neng sujud suwi gitu
ning rukuk suwe ya niku jenengan bar subhana rabbiyal azim subhana rabb ping 3 sik suwe rabbik fil wa ya warhamna. Boleh. Perbanyak doa. Salah satunya adalah doa untuk kedua orang tua. Kemudian setelah itu sudah selesai doa, turunkan tangan. Nah, tadi sama seperti tawaf. Berzikirlah, istighfarlah, berdoa sesuai hajat. Yang keempat baca Al-Quran. Turun menuju ke Marwah. Bagi pria berlari kecil setiap kali melewati pilar hijau. Jenengan turun dari sofa itu sekitar 50 meter ketemu lampu hijau. Bapak-bapak lari kecil. Dan di situ ada doa khusus seperti tadi dari rukun Yamani ke Hajar Aswad. Ya Robbana, ini ada doanya. Di buku doanya ada Allahumma gfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la a'lam innaka antallahu a'azu al-akram. Dan bagi wanita berjalan seperti biasa. Sudah sampai di Marwah, melakukan sebagaimana dilakukan di sofa. Sampai Marwah, berhenti dulu sebentar, menghadap ke Ka'bah dan berdoa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 3 kali. Sudah turun menuju sofa. Diulang 7 kali. Saya sampaikan Bapak Ibu. 7 kali ini adalah bukan dari sofa ke sofa nggih. Sofa ke Marwah hitungannya satu. Jadi startnya di sofa, selesainya di Marwah. Nah, selesainya di Marwah. Jadi kalau ada orang yang sampai di sofa bilang alhamdulillah selesai, 3 kemungkinan. Bisa jadi kurang 1, bisa jadi lebih 1, bisa jadi 14 kali. Karena dia ngitungnya sofa ke sofa 1. Seperti tawaf kan Hajar Aswad ke Hajar Aswad gitu. Maka kalau sa'i itu sekali putaran dari sofa ke Marwah hitungannya 1. Maka starting di sofa, selesainya di Marwah. Dan saya ingatkan di tempat sa'i sofa Marwah yang masih ada nampak bukitnya adalah di sofa. Dan sekarang diteralis gitu. Teralis kaca itu kalau nggak salah pas tahun 2016 teralisnya itu pas ketika gayeng-gayengnya akik. Itu kalau nggak diteralis bu, entek karo Indonesia ditili siji dadi entek. Karena yang di Marwah sudah habis, Marwah sudah lenter dengan granit. Maka yang ada di sofa saja. Nah, ini adalah gambar Bapak Ibu, salah satu gambar dana mas'a ya, nanti ada ini tadi pilar hijau itu ya. Yang terakhir yaitu tahallul. Tahallul artinya menghalalkan hal-hal yang dilarang dalam berihram. Tahallul dilakukan dengan memotong, mencukur rambut. Bagi pria afdolnya gundul. Bapak-bapak gundul ya. Tak kancani. Bagi wanita memotong rambut sepanjang 1 ruas jari gitu, di kamar masing-masing ataupun di dekat itu juga tidak apa-apa, yang jelas tidak nampak bagi yang non muhrim. Jadi jangan masuk aja potong. Ibu-ibu biasanya rambutnya dikumpulkan kemudian 1 ruas jari. Gimana kalau seandainya rambut saya pendek, maksudnya meng cepak gitu, ya sudah kanan sithik, kiri sithik, guri sithik, sudah cukup. Yang penting jangan kurang dari 3 helai. Gitu nggih. Sudah selesai ibadah umroh kita, tanggalkan pakaian ihram diganti dengan pakaian biasa dan semua menjadi halal. Sudah selesai. Oke Bapak Ibu, ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Yang mungkin monggo. Dalam. Oh ihram Pak. Oh siap. Cara memakai nono apa? Oh yang atas, oh nggih, siap. Oh dereng, nggih, siap Bapak, Masya Allah, kritis. Jadi Bapak Ibu, Bapak ini bagus Bapak nggih. Pemakaian ihram yang seperti ini adalah ketika jenengan dari hotel menuju ke tempat mikot, Bir Ali, sampai ke Mekah. Seperti ini.
Seperti ini nggih. Pas ketika jenengan turun dari hotel mau ke Masjidil Haram niki, mau tawaf. Khusus mau tawaf, yang kanan dikeluarkan. Namanya posisinya ittiba. Ngeten niki. Nggih, bahu kanan dikeluarkan. Kemudian ini pas waktu tawaf saja. Matur suwun, Pak. Pas tawaf gitu, sampai selesai tawaf mau sholat 2 rakaat dikembalikan lagi seperti semula. Nah, ini pas waktu sholat. Miknya jatuh. Gitu. Jadi seperti ini. Jadi posisi ittiba itu bapak-bapak pas ketika tawaf saja. Selain tawaf, pemakaian ihram seperti biasa. Ya, gitu nggih. Ya, tapi ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Monggo Ibu, silakan. Oke, siap. Ketika memakai ihram Bapak Ibu sekalian, itu tidak diwajibkan suci. Tidak diwajibkan suci. Tetapi terkait kita ambil mikotnya di Bir Ali, di Dzul Khulaifah, dan di situ Rasulullah pernah bersabda, "Shallu fi hadzal wadi mubarak." Salatlah di lembah yang diberkahi. Maka Bapak Ibu kami sarankan dari hotel sampai ke Masjid Bir Ali ojo batal sik. Mengko ndaan cari nggon wudu. Dan itu ribet Bu wudunya. Sehingga setelah jenengan sholat 2 rakaat gitu di Bir Ali itu keluar, boleh jenengan jual wudunya, boleh. Artinya boleh mau kentut mau apa boleh. Sudah tidak wajib lagi. Walaupun jenengan belum apa? Belum niat umroh. Belum niat umroh. Maka ini yang perlu saya sampaikan. Ketika jenengan berumroh itu nggak wajib suci Bu, nggak wajib suci. Nah, pas nanti ketika mau tawaf, itu baru turun dari hotel. Kan sebelum turun kita biasanya makan malam dulu, gitu. Maka Bapak Ibu sekalian saya sarankan ketika makan malam jangan terlalu banyak makan yang bergas-gas. Mungkin di minumannya ada yang soda gitu atau sayurannya sawi, gubes, itu kan yang bergas-gas, yang gampang ngurus. Padahal kan di Masjidil Haram itu kan muasinnya kencengnya ra umum gitu. Waduh, masa itu cepet pengen buang angin. Nah ini maka kita sampaikan pas ketika turun, sebelum turun dari hotel, Bapak Ibu akan sudah kita infokan, tolong Bapak Ibu jaga wudunya. Ini kan cuma setengah jam tuh tawaf. Nah, setelah selesai tawaf, sholat 2 rakaat, mau pergi sa'i, silakan dilepas. Boleh tidak suci. Boleh tidak suci. Artinya suci itu saat jenengan ketika tawaf saja. Setelah sholat 2 rakaat tadi, karena kalau jenengan posisinya tidak suci kan mau sholat, maka jenengan harus berwudu lagi. Lah, wudunya nanti Ustaz ngomong batal. Di pelataran itu ada tempat wudu, bukan toilet ya, ada tempat wudu. Baik untuk putra ataupun putri. Jenengan rodok mundur sithik, nanti pas di bawah itu di bawah tangga biasanya ada tempat wudu untuk putra dan putri ada. Atau kalau jenengan umpama gitu tinggal mojok nggo bawa sprayer gitu. Tapi sih insyaallah saya selalu optimis dan saya meminta jamaah untuk berdoa. Moga untuk tidak dibatalkan saat tawaf atau sebelum tawaf. Kalaupun seandainya ada yang batal saat masih tawaf, maka nanti kita akan usahakan gimana caranya yang batal untuk mengambil wudhu, kemudian melanjutkan, bukan mengulangi, melanjutkan sisa yang belum jenengan selesaikan. 1. Mungkin terkait dengan Ustadz gimana dengan yang head? Paketnya cuma 9 hari, berarti kan 3 hari di Madinah, 4 hari di Mekah. Kalau pas lagi mau ke Madinah, jenengan baru head, berarti kan kemungkinan sampai pulang belum bersih gitu. Lah terus gimana Ustaz? Maka kita ambil satu pendapat dari salah satu syekh bahwasanya boleh jenengan menuntaskan umroh jenengan saat itu juga, tapi tanpa sholat 2 rakaat setelah
tawaf. Jadi tetap jenengan boleh. Tapi kalau umpama jenengan head dari Indonesia berangkat 2 hari sebelum berangkat sudah head, itu kan berarti 2 tambah 3, 5 tambah 2 lagi masih bisa, maka itu kita menunggu. Karena kemungkinan biasanya ada sih, karena head itu kan macam-macam gitu. Bahwa ibu-ibu juga setiap orang berbeda ininya. Ada yang minum 7 Up atau Sprite itu mempercepat headnya, katanya begitu. Saya tidak tahu karena belum pernah head. Jadi ya itu tadi. Maka Bapak Ibu, ibu-ibu khususnya terutama kalau bermasalah dengan itu, nanti insya Allah akan kita bantu. Gitu begitu. Siap. Ada lagi yang ditanyakan? Monggo Bu, silakan. Dalam Ji. Oh Ji. Saya kan kalau sholat itu duduk. Ji. Sholat 2 rakaat. Ji. Disediakan kursi. Oh siap, Ibu. Bapak Pak Marsono, di sana disediakan kursi nggak Pak Marsono? Di masjid, di Masjidil Haram disediakan kursi buatan? Setahun jenengan? Oh, jadi gini Bu. Ya siap. Jadi gini Bu, di Masjidil Haram itu banyak kursi Bu, banyak kursi. Jadi kalau jenengan untuk sholat itu aman. Kalau terkait dengan sholat duduk itu di sana selain jamaah dari Indonesia yang suka wakaf Al-Quran, juga biasanya wakaf kursi lipat. Jadi di situ banyak Ibu. Nanti jenengan tinggal Ustadz, napa mutawifnya, saya perlu kursi lipat. Udah nanti dicarikan. Dan di situ banyak sekali kursi-kursi yang bisa jenengan gunakan. Jadi insya Allah tidak ada masalah. Aman. Sami-sami Ibu. Ada lagi? Kayaknya sudah paham semua nih. Baik, oke, monggo Pak. Nanti kalau kan dalam keadaan suci, kita katakan di sana banyak orang berdekat-dekat. Misalkan tiba-tiba kita bersentuhan dengan bukan kotek itu, berarti harus tetap batal. Oke, jadi gini Bapak Ibu sekalian, terkait dengan ini mungkin hampir jumhurul ulama. Ketika jenengan tawaf itu kan kita kan nggak sadar mungkin, selusulan wong rame kan, sehingga kadang-kadang kita bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan muhrim kita. Apakah membatalkan wudhu? Jumhurul ulama mengatakan tidak membatalkan wudhu Pak, tidak membatalkan wudhu. Sehingga Bapak Ibu ketika kalau kan nggak, kemudian kita berniat mugo-mugo ini ya. Jadi kalau bersentuhan tidak sengaja, jelas insya Allah tidak membatalkan wudhu. Jadi kalau di situ tuh kalau batal wudhu kalau keluar angin, itu saja. Jadi kalau untuk bersentuhan tadi sudah kita sampaikan, pembatalnya adalah kalau bersentuhan dan ada syahwat di dalamnya. Tapi kalau bersentuhan apalagi rakroso dan kemudian nggak sengaja, maka insya Allah raf'ul qalam artinya tidak dihitung membatalkan wudhu. Allahu a'lam bishawab. Tapi ada lagi Bapak Ibu sekalian? Monggo Mas. Kan kita kan mungkin di Mekah kan 3-4 hari nih. 4 hari, kalau 9 hari berarti 4 hari di Mekah. Kemudian kalau kita ingin umroh lagi, Siap. itu untuk ambil mikotnya apa fasilitas itu seperti apa? Siap. Nah, ini pertanyaan bagus. Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika Bapak Ibu mengadakan paket dengan kami, itu ada jatah umroh 2 kali. Yang pertama adalah ketika bareng dari Madinah ke Mekah, itu jelas kita bareng. Yang kedua adalah ketika nanti city tour. City tour itu Bapak Ibu akan kita hentikan di namanya Ji'ronah, salah satu mikot. Nah, nanti Bapak Ibu yang menginginkan umroh kembali, maka disarankan bapak-bapak membawa kain ihram, ibu-ibu sudah berikhram dari hotel. Dan itu kami sarankan umroh yang kedua ini untuk diumrohkan untuk yang lain, jangan untuk diri sendiri sudah tadi. Besoknya ketika city tour maka jenengan mungkin umrohkan orang tua. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu ada yang ingin 3 kali, 4 kali, 5 kali karena Bapak Ibu simbah kakung Mbah Putri ya toh, maka nanti akan kami bantu. Biasanya kita ambil mikot di Tan'im, yang paling dekat dengan Mekah itu Tan'im. Nanti naik taksi jenengan yang bayar.
Jadi kami hanya mengantar saja. Gitu nggih. Jadi Bapak Ibu, nah terus Ustadz yang kedua apakah ditemenin? Kalau memang banyak atau mayoritas yang berangkat, biasanya kita temenin Ibu. Tapi kalau cuma 1-2 ya nanti kita instruksikan ketika tawaf sa'i, perbanyak istighfar saja dan doa hajat Bapak Ibu ketika ini. Sehingga itu kembali lagi bahwasanya ketika jenengan tawaf yang umroh yang kedua, ketiga dan keempat, kita sarankan untuk mengirim pahala umroh bagi siapa-siapa, mungkin saudara, orang tua dan lain sebagainya untuk kita umrahkan. Ya, gitu Mas G. Ya. Ada lagi? Kayaknya sampun ini. Dan masuk waktu asar juga. Baik, kalian yang dirahmati Allah, mungkin itu saja. Dan insya Allah untuk manasik yang kedua nanti akan diinfokan oleh tim kami. Bapak Ibu akan mendapatkan WA biasanya 3 hari. Jadwalnya itu 3 hari sebelum hari H. Bapak Ibu akan mendapatkan SMS atau WA terkait jadwal manasik yang kedua. Saya mau tanya, mau lihat untuk yang keberangkatan 7 Oktober ada berapa orang nih? Amin. Onji. Oh siap. 7 Oktober nih. Onji. Insyaallah saya mendapatkan mandatori untuk membimbing Bapak Ibu yang berangkat tanggal 7 Oktober. Insyaallah kita akan bareng-bareng. Insyaallah mungkin kalau nggak hari ini atau besok saya akan buatkan grup untuk 7 Oktober sehingga kita berkomunikasi. Maka kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, kita akan ibadah. Maka hilangkanlah ego kita terkait dengan bahwasanya kita adalah hamba Allah yang mana Rasulullah bersabda, kullu ibnu Adam khata'. Seluruh anak cucu Adam adalah pernah berbuat salah. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertobat. Sehingga kami dari manajemen sendiri kalau memang ada kekurangan, kami sangat membutuhkan Bapak Ibu sentilan-sentilan atau hal-hal yang memang perlu kami ketahui. Karena mungkin itu adalah kami sebagai manusia tidak luput daripada kesalahan. Oleh karena itu, mungkin kita cukupi dari sekian Bapak Ibu sekalian. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sugeng mundur, dan kalau mau sholat, musolanya di sebelah kiri. Cuman keluar